Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di Arsatwa Channel. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia selalu, penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini kita berada di Terminal Baturno, tampak bis yang begitu bagus berjejer di tempat ini. Dan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk menuju ke Waduk Pitekso yang tidak jauh dari tempat ini. Kita akan belok ke kiri. Kalau ke arah kanan itu ke kota Wonogiri Solo, dan jika ke kiri kita akan menuju ke Pacitan. Suasana cukup lengang lalu lintas karena memang ini hari libur dan cuaca cukup cerah sehingga saya bisa mengambil video dengan leluasa. Nah, seperti inilah suasana kota Kecamatan Baturno. Dan kita sekarang semakin menjauh dari Baturno menuju ke arah Giriwoyo. Nah, kita akan belok ke kiri di tempat ini. Jalannya cukup besar. Nah, dulu di sekitaran sini ada tempat yang namanya Selomoyo, dipakai untuk wisata, namun rupanya sekarang tidak terdengar lagi gaungnya. Jalanan lumayan sepi dan cukup nyaman. Rasanya cukup teduh karena banyak pepohonan yang menghijau di kiri kanan jalan. Nah, bendungan Pitekso sendiri dibangun pada tahun 2014 sampai 2021 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu. Ada yang menarik bagi saya, karena ketika dulu kira-kira 2 tahun yang lalu saya ke sana belum terlihat bangunan baru selain bendungan. Kalau sekarang ini saya melihat ke arah kiri jalan ada bangunan baru yang dibangun dan memang belum selesai. Nah, ini tampak persawahan karena sangat menarik ya, kelihatan begitu memanjang seperti tembok. Saya mampir ke sebuah gang dan ternyata saya menemukan bangunan irigasi yang mulai dan sedang dikerjakan. Nah, ini tampak pemandangan yang begitu indah dengan background gunung. Sawah-sawah juga mulai menghijau. Tampak begitu subur. Rupanya sawah di area yang akan diairi oleh bendungan ini cukup luas, kira-kira 1.500 hektar. Nah, ini tampak persawahan yang begitu luas. Ini yang di sebelah kanan jalan, yang tadi itu di sebelah kiri jalan. Begitu subur menghijau dan rasanya senang ketika saluran irigasi
dibangun dan tentu saja akan mempermudah para petani untuk mendapatkan air. Nah, karena penasaran, saya masuk ke lorong kecil dan kita lihat sungguh luar biasa. Ini yang ada di atas kita ini adalah saluran air dari beton. Ada tiang-tiang untuk menyangga jembatan air. Tampak seperti ini. Di tempat-tempat yang rendah dibikin talang. Ini yang kalau kita lihat dari jalan tampak seperti tembok yang begitu memanjang. Kita lihat di tempat sebelah. Kita berjalan ke arah barat. Memang pekerjaan belum selesai sehingga masih tampak seperti ini. Nah, seperti inilah keadaan yang ada di sisi sebelah barat. Ini tampak saluran air yang dicor menumpang di atas tanah. Kalau yang ini di atas jembatan. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah bendungan. Memang semula sebenarnya saya ingin secara khusus melihat lokasi di bendungan, tapi ternyata ada yang menarik, yaitu saluran air. Saya sendiri sebagai petani merasa senang ketika ada bendungan dan di bawahnya dilanjutkan dengan pembangunan saluran irigasi, karena tentu saja kebutuhan air sungguh-sungguh sangat diperlukan untuk menanam padi. Nah, sebenarnya kita lurus bisa langsung ke bendungan, tetapi saya ingin melihat suasana yang ada di bawah bendungan. Nah, rupanya saluran air yang tadi itu mengalir dari arah sini. Nah, ini tampak material masih teronggok di tempat ini, meskipun bangunan jembatan ini tampak hampir selesai. Nah, seperti ini saluran air begitu bagus. Di kiri kanan masih ada urukan tanah, belum ada rumputnya, dan saya kira setelah pekerjaan saluran air ini selesai, tentu saja tanggul-tanggul ini akan ditumbuhi dengan rumput. Nah, kita melanjutkan perjalanan untuk melihat lokasi persawahan yang cukup luas di tempat ini. Konon saluran air itu nanti akan dibawa ke arah Batu Retno. Namun sekarang tampaknya masih sampai di Desa Bumiarjo kalau tidak salah, masih di Kecamatan Giriwoyo. Nah, semoga saja pembangunan saluran air ini bisa sampai ke arah Batu Retno sehingga petani yang ada di sana bisa tercukupi kebutuhan airnya dan bisa secara kontinu mengalir, membuat sawah menjadi tumbuh lebih bagus lagi. Nah, rupanya jalan ini juga dibangun baru. Waktu saya melintas di tempat ini masih sirtu, dan luar biasa, ini cukup lebar dan dicor penuh. Nah, seperti ini sawah-sawah yang ada di tempat ini. Kita berpapasan dengan truk proyek lalu lalang di tempat ini. Agak berdebu ya, rupanya beberapa hari tidak hujan. Nah, ini ada truk molen
Nah, ini seperti ini suasana Pitekso di bawah bendungan Pitekso. Kita berbelok ke arah kiri menuju ke arah bendungan. Tampak hamparan sawah di sini begitu lebar, menghijau, dan di kejauhan sana adalah bendungan Pitekso. Nah, kita akan menuju ke arah sana sambil melihat pemandangan yang begitu indah di tempat ini. Di kejauhan tampak pegunungan yang menghijau. Ini jalan agak bergelombang sehingga video tidak bisa tampil dengan halus. Agak goyang-goyang videonya. Minta maaf. Nah, rupanya saluran air juga bukan hanya dibawa ke arah Baturno saja dan Giriwoyo sebelah utara, tapi rupanya juga dibawa ke arah timur. Ini tadi kita baru saja melintasi saluran air yang juga sedang dibangun. Tampak di bawah itu adalah saluran air. Nah, kita melintas di atas saluran irigasi. Seperti ini keadaannya. Itu ada air, tapi pasti itu air hujan. Tampak di depan sana itu adalah bendungan Pitekso, dan kita akan lanjut terus menuju ke arah bendungan. Nah, sejauh saya mengetahui, bendungan ini memang dibangun pada zaman pemerintahan Bapak Jokowi, dan rupanya sekarang ini pembangunan irigasi dilanjutkan oleh pemerintahan yang sekarang yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ini rupanya jalan juga dibangun baru, luar biasa. Kita agak naik ke atas bukit ini. Dan sekarang kita sampai di sisi timur bendungan. Seperti inilah keadaan air yang ada di bendungan Pitekso. Meskipun ini di musim hujan tampak jernih. Dan kiranya dengan penampakan seperti ini kita bisa merasakan hutan-hutan yang ada di atas masih terjaga dengan baik.
meskipun sebenarnya di atas itu juga banyak pemukiman penduduk. Nah, semoga saja hutan-hutan yang ada di atas sana itu tetap terjaga sehingga waduk ini begitu jernih, bersih, dan memberikan manfaat untuk masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita sekarang berada di sisi timur bangunan bendungan, tampak begitu cantik. Luar biasa. Seperti inilah suasananya. Hanya saja saya minta maaf tidak bisa masuk ke area dalam bangunan ini, karena tentu saja ini kan instalasi yang saya kira hanya yang berwenang yang bisa masuk ke tempat ini. Kita lanjut terus menuju ke arah bawah sisi bendungan untuk melihat bagaimana sebenarnya saluran irigasi ini disalurkan dari bendungan. Di sebelah kanan kita ini, di balik gundukan tanah yang menghijau ini adalah bendungan Pidekso. Dan sekarang kita posisi ada di sebelah timur Sungai Pidekso. Nah, ini jembatannya. Dan saya ingin mengajak para sahabat untuk menuju ke arah bendungan melalui sisi bawah bendungan. Seperti ini keadaannya. Tampak dua bangunan putih yang di sebelah kiri. Dari kejauhan ini sudah tampak air mengalir. Nah, itu tampak mengalir. Kita lihat aliran airnya seperti itu. Dan rupanya dari tempat itu air dialirkan ke saluran irigasi yang di sebelah kiri itu ke arah Giriwoyo bagian utara, dan tentu saja ke arah Baturno. Dan di sebelah kanan, bangunan putih sebelah kanan itu rupanya mengalir ke arah Giriwoyo bagian timur. Tampak air begitu jernih, tidak kabur, tidak berwarna kekuningan meskipun ini di musim hujan. Sekarang mari kita melanjutkan untuk semakin mendekat ke arah bangunan putih yang ada di depan kita. Nah, dari tempat ini saya semakin tahu bahwa sebenarnya saluran air ini mengalir ke dua sisi, yang satu ke arah sisi barat dan satu ke arah sisi timur. Yang ke sisi barat itu ke wilayah Giriwoyo dan sebagian Baturno, dan yang di depan kita ini ke arah timur menuju ke arah Giriwoyo di bagian timur. Para sahabat, akhirnya kita sampai di bawah bendungan Pidekso. Nah, tampak itu putih itu adalah pengatur air rupanya.
ini ada pintu air, dan kita lihat memang air belum mengalir karena pembangunan saluran irigasi belum selesai. Saya ikut bersyukur dengan adanya pembangunan bendungan Pitekso ini, dengan saluran irigasinya yang juga diteruskan. Semoga pembangunan saluran irigasi ini bisa cepat selesai, dan saya berharap tahun depan saluran irigasi ini sudah bisa dimanfaatkan oleh para petani yang ada di tempat ini yang mendapatkan air dari bendungan ini. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat semua yang telah bersama saya di bendungan Pitekso melihat bangunan air yang begitu indah. Semoga berkah melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.